Halo. Sudah siap belajarnya? Siap. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Semangat. Biar tambah semangat lagi sama berkah, kita berdoa dulu ya sebelum belajar ya. Siapa nak ketua kelasnya? Baik. Dipimpin doa dulu nak. Berdoa dimulai. Bismillah. Sudah? Ada yang tidak masuk nak? Ada. Siapa yang tidak masuk? Baik. Kenapa ada masuk? Saya plan dulu ya. Lail. Ana Imro'ah Konita. Firliatul Hasanah. Ferdiansyah. Indriani. Jannata Firdausi. Kasyifatun Najah. Maida Safira. Muhammad Faisal. Muhammad Fahrillah. Muhammad Ulul Azmi. Muhammad Ilham. Muhammad Yasir. Yasir Anda masuk. Rofita Nurjannah. Cindy Paulina. Siti Nur Aini. Umi Hakimah. Widya Putri Farikoh. Sudah siap belajarnya hari ini? Semangat? Ayo dibuka bukunya. Materinya mengenai sumber daya manusia. Masih semangat? Biar tambah semangat lagi kita bikin dulu ya. Masih ingat SD-nya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Wah, semangat ini ya. Materi kali ini tentang sumber daya manusia. Pernah dengar istilah enggak sumber daya manusia itu apa? Pernah dengar? Enggak pernah dengar? Atau mungkin kalian pernah baca gitu? Nah, sumber daya manusia adalah seluruh potensi manusia yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Nah, ini bermanfaat bagi siapa? Bagi masyarakat, bagi negara. Gimana untuk menentukan sumber daya manusia itu? Sumber daya manusia itu bukan hanya dilihat dari banyaknya penduduk. Di Indonesia banyak kan jumlah penduduknya,
di 2003 kemarin, penduduk di Indonesia itu mencapai 270 juta jiwa. Bisa berkembang nggak negaranya kalau manusianya tidak berkualitas? Tidak. Jadi itu melalui beberapa aspek. Negara yang maju itu dari beberapa aspek. Sumber daya manusia adalah penduduk yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi sumber daya manusia, sumber manusia yang semakin meningkat itu juga melalui menghasilkan barang dan jasa. Untuk apa? Untuk dijual. Kita nih hidup di dunia, di Indonesia. Kalau tidak ada penjualan, tidak ada beras, tidak ada yang namanya jagung, tidak ada yang namanya sayur-sayuran. Apakah kita bisa hidup seperti ini? Tidak. Nah, makanya barang dan jasa itu juga penting bagi pembangunan untuk mendukung sumber daya manusia. Terus, termasuk di dalamnya kemampuan fisik, intelektual, serta keterampilan manusia. Nah, kayak yang tadi saya sampaikan, percuma kalau manusianya banyak tapi tidak berkualitas. Negara yang maju itu diisi oleh manusia-manusia yang berkualitas. Kalau manusianya tidak berkualitas, tidak berpendidikan, penduduknya banyak yang menderita penyakit, apakah negara bisa maju? Tidak bisa dikatakan maju. Kenapa? Tidak ada yang mendorong pembangunan negara. Kenapa kok bisa berhubungan sama pembangunan negara? Nah, kayak sekarang, kita nih, kalau udah ada guru, siapa ayo yang mau mencerdaskan kalian? Kalau tidak ada polisi, siapa yang mau mengamankan negara? Kalau tidak ada presiden tidak ada. Gimana? Apakah sebuah negara bisa terarah? Tidak bisa, harus ada pemimpinnya, ya kan? Kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, ada kesehatan, kemiskinan, dan pekerjaan. Kualitas sumber daya manusia. Kualitas manusia menunjukkan kemampuan seseorang untuk berpikir, bekerja, dan berperilaku positif. Nah, ini yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Kayak saya sampaikan tadi, kalau manusianya tidak berkualitas, maka negara tidak akan maju. Bagaimana kita ada belajar? Bagaimana kita mau mencapai cita-cita kita? Tidak bisa kan? Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki kemampuan intelektual, keterampilan, dan moral yang baik. Nah, orang yang terdidik juga harus punya karakter yang baik, punya moral, punya sopan santun. Kalau tidak ada sopan santun, gimana? Kacau balau Indonesia. Tidak ada yang namanya Indonesia. Masa penjajahan aja kalau manusianya tidak bermoral, tidak berpendidikan, bisa merdeka nggak kita? Tidak bisa. Kualitas manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing secara global. Nah, dapat ditingkatkan, artinya kita harus tetap yang pertama belajar. Belajar, sehat. Kalau kita tidak sehat, apakah kita bisa belajar? Tidak. Nah, untuk meningkatkan kemampuan bersaing, itu kita harus melalui beberapa tingkat sekolah. Kalau kita ada sekolah, bisa tidak kita bersaing secara global di dunia? Tidak bisa. Makanya kita semua ini, kalian semua harus rajin belajar. Biar apa? Biar Indonesia maju. Terus yang kedua, aspek pendidikan. Pendidikan meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat. Kalau tidak ada pendidikan, apakah kalian dari sekolah, apakah kalian langsung bisa? Kalian mampu jadi dokter? Ya, harus belajar dulu kan? Ya. Nah, makanya Indonesia yang maju, negara yang maju itu dibentuk oleh manusianya yang berpendidikan dan berkualitas.
Kalau tidak berpendidikan, maka pendidikan sangat berpengaruh. Jangan bilang pendidikan itu tidak penting. Kenapa? Kita ada pinter. Apakah kita bisa mendapatkan pekerjaan? Tidak. Orang mau kerja ada minimal tamatan SMA minimal sederajat gitu kan? Masa kalian lulus SD bisa enggak juga? Bisa, tapi kalian tidak bisa memilih pekerjaan. Kalau di sini kan banyak orang yang kerja sawah. Apakah kalian cuma mau mematok di sawah? Apakah kalian tidak memiliki cita-cita? Punya kan? Untuk mencapai cita-cita kita harus berpendidikan. Makanya pendidikan itu penting bagi kita semua. Ya. Terus yang selanjutnya ada kesehatan. Kesehatan mempengaruhi produktivitas kerja. Masyarakat yang sehat dapat bekerja dengan lebih baik. Nah, kalau kita tidak sehat, apakah kita bisa berangkat ke sekolah sekarang belajar? Tidak bisa. Apakah ibu kita, bapak kita yang sakit bisa bekerja? Tidak bisa. Makanya nomor yang juga penting di kehidupan untuk membangun masyarakat maju, negara maju, itu melalui kesehatannya yang tidak stabil. Kalau kesehatannya tidak stabil, bagaimana kita caranya mencari ilmu? Bagaimana kita dapat bekerja, mencari uang? Bagaimana kita belajar? Bagaimana kita sekolah kalau kita tidak sehat? Bisa enggak kita belajar? Bisa, tapi tidak fokus. Belajarnya jadi terganggu, kerjanya jadi terganggu juga. Makanya kesehatan itu penting untuk membangun kemajuan bangsa. Kemiskinan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, kemiskinan berkaitan sama pendidikan sama kesehatan. Kalau manusia tidak berpendidikan, kalian jangan sampai kita mindset dia ada sekolah yang pergi kerja. Masa iya kalian mau kerja itu aja? Tidak mau kan? Kemiskinan itu terjadi karena banyak orang-orang yang tidak sekolah, kurang berpendidikan, tidak sehat. Orang berpendidikan juga berpengaruh ke kemiskinan. Ada hubungannya, kenapa? Karena kalau orang sakit tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan uang. Kalau terlalu lama sakit, uangnya habis untuk pengobatan. Jadinya lama-lama uangnya habis, jadinya pendidikan juga berpengaruh. Kita kalau tidak berpendidikan, bagaimana caranya kita kaya? Apakah kita baru lahir langsung, ya wah aku mau jadi kaya, langsung kaya enggak? Enggak, ada usahanya. Makanya pendidikan, kesehatan, sama kemiskinan itu berkaitan. Ya, kalau kalian tidak berpendidikan, kalian tidak sehat, maka kalian akan terjerumus dalam kemiskinan. Terus selanjutnya pekerjaan, memberikan penghasilan dan pengalaman bagi masyarakat. Memberikan pengalaman apa? Nah, kerja nih, bapaknya kita. Kalau di sini kan banyak yang petani ya. Kita di musim sekarang kerja di petani itu juga ada musimnya. Masa iya kita sekarang ini kan musim tembakau ya? Masa iya kita menanam tembakau di musim panas? Iyalah, di musim panas lah. Masa iya di musim hujan? Nanam enggak tembakau di musim hujan? Makanya semuanya pekerjaan itu juga ada ilmunya. Kerja di sawah kalian. Enggak, aku mau jadi petani aja. Juga sukses kok, banyak kok penghasilannya di petani. Tapi kalau kita tidak punya ilmunya untuk bertani, apakah pekerjaan kita akan sukses? Tidak. Terus, pengangguran menjadi tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia. Nah, orang yang tidak terdidik tidak akan cepat mendapatkan yang namanya pekerjaan. Orang yang sakit tidak akan bisa bekerja. Pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja baru dan pelatihan keterampilan. Nah, pemerintah
kita yang berpotensi memiliki banyak kemampuan, pemerintah mengadakan ini, pekerjaan akan banyak. Tapi meskipun pekerjaannya banyak, tapi kualitas sumber dayanya minim, apakah pekerjaannya bisa sukses? Tidak sukses. Terus selanjutnya, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Gimana caranya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Nah, yang pertama, meningkatkan akses pendidikan. Nah, sekarang pemerintah sudah ini ngasih ke kita sekolah kita pasti belajar. Pemerintah mengadakan menyediakan sekolah, menyediakan kampus, TK, SD, SMP, supaya kita akses pendidikannya bisa lebih baik, supaya negaranya juga bisa maju. Terus yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, sekolahnya sudah ada. Tadi kan akses pendidikan, sekolah, media belajar, kayak ini, proyektor, meja, kursi. Nah, itu sudah ada semuanya. Tapi kualitas pendidikannya ada. Gurunya ada. Apakah bisa terlaksana belajar mengajar kalau muridnya sudah ada? Sekolahnya sudah ada, medianya sudah ada, bukunya ada, medianya ada, bukunya ada. Apakah bisa terlaksana kalau ada gurunya? Apakah kalian mau belajar sendiri tanpa bimbingan guru, kalian langsung pintar? Belajar sendiri boleh, tapi juga harus ada bimbingannya supaya kalian punya arah. Terus yang selanjutnya, meningkatkan kualitas kesehatan. Nah, di sekitar sini, di semua desa, sama pemerintah sudah disediakan yang namanya puskesmas. Ya kan? Ada puskesmas kan? Kalian kalau sakit jangan dipelihara. Enggak, cuma besok aja, besok bisa, besok juga sembuh. Besoknya tambah keras dari ngomong. Besok bisa cuma panas. Besoknya kena DBD. Enak enggak? Enggak. Meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak bukan cuma dari pemerintah. Pemerintah menyediakan pekerjaan. Pekerjaannya sudah ada, tapi kualitas penduduknya minim. Apakah bisa menjadi negara maju? Tidak bisa. Makanya akses terhadap pekerjaan yang layak penting. Banyak kan sekarang yang demo, banyak mahasiswa lulusan SMK yang pakai baju putih, bawahnya hitam cari pekerjaan. Sudah lulus, cari pekerjaan sudah ada. Makanya pemerintah ini harus meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak, menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, sudah selesai ya? Paham? Nah, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh enggak sekarang kita membentuk kelompok? Saya yang menentukan kelompoknya boleh? Boleh. Kenapa nak? Gak apa ya, kita jadi 4 kelompok lah. Gak apa ya. Nanti setelah kerjaan kalian selesai, ini kan nanti kerja kelompok kalian dikasih soal, dipresentasikan, boleh? Bersedia? Saya tentukan kelompoknya dulu ya. Kayaknya ini sudah berkelompok. Tapi tak tentukan ya sama guru ya. Kelompok 1. Syifa. Mana Syifa? Rovita, Widya, sama Ferdi. Kelompok 1. Terus kelompok 2. Nita, Nata, Iin, sama Asmi dan Ilham. Terus kelompok 3. Firly, Ima, Cindy, sama Faisal. Kelompok 4. Tira, Aini, Lail, sama Pemeril. Sudah? Mana yang kelompok 1? Gimana kelompok 1? Ya, nanti kalau kalian ada yang udah soalnya ditanyakan ya. Kelompok 2. Sudah dulu. Kelompok 3.
Cuma 3. Tuh soalnya cuma 1. Saya kasih waktu 5 menit. Cukup enggak? 5 menit untuk mengerjakan ini. Ya dah, monggo dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham, ditanyakan ya. Jangan tahu. Jawabannya ditulis di samping ya. Nama kelompoknya taruh di sini ya. Jadi kalian nama kelompoknya dengan kelompok ini ya. Dirapikan ya, gimana ya? Kalau ada yang nggak paham ditanyakan ya. Jangan mau kebingungan sendiri kalian. Kenapa ada? Ada yang nggak paham? Ada itu kan jawabannya di LKS-nya ya. Kalian jangan terlalu mantau ke LKS ya. Nanti ada penanganannya juga. Ya, jawabannya ya. Sudah ada yang selesai? Yang sudah selesai duluan boleh selesai dulu ya. Jangan nunggu temennya ya, biar cepat selesai ya. Itunya kan cuma sedikit. Sudah nak? Sudah.
Presentasi dulu. Ya, ada Bapak boleh. Ayo temennya ada yang presentasi, kalian mengerjakan dengan temennya presentasi ya? Ya. Ayo, maju nak. Mau presentasi? Ayo. Enak yang tertib nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapak Tiga akan menyampaikan informasi kami berikut pemaparannya sesuai dengan soal berikut. Yang baca satu udah apa? Wajan. Mengapa kebijakan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas budaya manusia? Yaitu sumber daya manusia yang sehat dalam belajar dan bekerja dengan maksimal. Dua, kesehatan guru menurunkan produktivitas dan semangat kerja. Tiga, masyarakat sehat memiliki daya pikir yang lebih baik. Empat, negara dan masyarakat sehat dapat memiliki tenaga kerja yang kuat. Dari pemaparan materi tadi, apakah dari teman-teman ada pertanyaan atau ada yang kurang paham? Ada yang mau tanya? Paham semua berarti kalau ada yang nanyain. Ya udah boleh nak ditutup. Jika tidak ada pertanyaan, kami akhiri presentasi kami. Jika ada kesalahan kata atau sikap, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang sudah? Sudah ya boleh. Kelompok berapa kamu nak? Kelompok 1? Iya boleh baju. Ya. Boleh nak dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Menurut kalian seperti apa definisi budaya Indonesia sesuai dengan kualitas dan memakan kualitas budaya ini sudah dengan kualitas kerja dan kreatif secara baik serta menjadikan keras memiliki moral akhlak dan karakter yang baik sehat bermani dan rohani dilindungi individu dan berkaitan oleh kita kualitas manusia yang juga kemampuan dalam mengelola daya alam sedangkan kapasitas dan yang berkualitas kemampuan adalah maju dan lalu masalahnya berarti apakah dari teman-teman ada pertanyaan kalau dari wanita Ada yang mau tanya? ada Sudah bisa semua. kita sudah mengandalkan diri pendidikan kami kita yang jahat mendapatkan pemahaman tentang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain sudah ada yang selesai? Nah boleh maju. Kelompok 2 ya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu nak ada bapak yang baca. Kurang keras nak suaranya? Jadi pendidikan itu penting. Kenapa? Supaya bisa mendorong yang namanya negara maju. Manusia yang tidak berpendidikan, maka kualitas penduduknya juga minim. Terus kelompok selanjutnya sudah selesai? Ya boleh maju nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Supaya meningkatkan itu tadi materinya. Tidak ada. Nah, boleh ditutup dah. Waktunya sudah mau habis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari tadi, pertama, sumber daya manusia berkualitas adalah aset utama bangsa. Kalau penduduknya tidak berkualitas, maka negara tidak mampu, tidak memiliki akses. Makanya kita semua ini kalian semua, ini kalian ini penerus bangsa, penerus kemajuan bangsa. Iya, makanya kalian biar belajarnya ya. Nah, selanjutnya, kualitas sumber daya manusia. Indonesia dipengaruhi oleh pendidikan, kesehatan, kerja, kemiskinan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Nah, yang 5 aspek tadi, yang kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, sama kemiskinan, itu semuanya berpengaruh.
Kenapa? Kalau salah satu elemennya tidak kuat, maka untuk menjalani kemajuan tersebut tidak akan optimal. Ya, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Indonesia dapat mengelola kekayaan alamnya secara berkelanjutan. Nah, kayak yang saya sampaikan tadi, mengolah petani, mengolah taninya itu juga perlu menggunakan ilmu, perlu pendidikan. Nah, sudah ya? Sudah paham semua? Sudah paham tentang sumber daya manusia? Materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya, di materi berikutnya di LKS ya, peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Nah, sebelum kita memulai pelajaran di pertemuan selanjutnya, kalian sambil pelajari ya di rumah ya, dibaca, belajar, ya. Sudah? Waktunya sudah mau habis ya? Sudah? Ya, sudah. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Sudah ya, untuk pertemuan selanjutnya kita semua jaga kesehatan. Ingat tadi pendidikan itu penting, kesehatan itu penting. Kita dari sekarang jaga kesehatan untuk bisa tetap semangat belajar ya, semangat belajar. Nah, sudah ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.